Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaga risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-gummah وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة والأخوات، إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Irham Amal Tumagola dalam tausiah singkat menjelang subuh. Ya, ikhwani, akhwati fillah rahimakumullah. Ketika kaum muslimin dan muslimat memasuki tahapan terakhir dari pengadilan akhirat, tahkim, ya, pengadilan di akhirat itu, ini memang agak loncat, ya. Saya ingin menampilkan sebuah pemandangan yang menarik ketika tahapan demi tahapan telah berhasil dilalui oleh kaum muslimin dan muslimat. Ya, kemudian tahapan terakhir itu adalah mereka diperintahkan untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim yang membentang di atas Jahannam. Lalu ketika mereka bergerak untuk menyeberangi, lalu apa yang terjadi? Kita lihat Allah abadikan dialog ini dalam surat Al-Hadid ayat 13. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Artinya, hari, momen, episode ketika orang-orang munafik dan orang yang laki-laki maupun perempuan, kita bicara tentang munafik, jamaah yang berbahagia, itu adalah kelompok yang mereka lebih berat daripada orang kafir, ya. Maka dikatakan munafik itu fiddarkil asfali minan nar, pada kerak paling bawah di lembah-lembah jahanam itu munafik dan munafikat, laki dan perempuan, karena mereka pelanggaran mereka dengan kepura-puraan masuk Islam, membela Islam padahal mereka adalah musuh dalam selimut, maka mereka Allah hukum lebih berat daripada orang kafir. Nah, ketika kaum muslimin dan muslimat mau menyeberangi Sirat al-Mustaqim yang bentang di atas Jahannam, dan itu perlu cahaya. Nah, kaum muslimin itu berbandingkan cahaya. Cahaya dari mana mereka dapat cahaya? Cahaya yang mereka dapatkan selama di dunia. Salat itu cahaya, zikir itu cahaya, baca Quran itu cahaya. Ya, wudu itu cahaya, melangkahkan, meringankan langkah menuju masjid itu adalah cahaya. Ya, jadi amal-amal soleh yang dilakukan di dunia itu semua adalah cahaya. Jadi cahaya di atas cahaya. Nah, ketika syarat untuk bisa menyeberangi Sirat Mustaqim itu orang harus punya cahaya yang untuk menerangi jalannya penyeberangan dia itu. Nah, persoalannya munafik itu padam, tidak punya cahaya. Nah, ketika itulah mereka melihat bahwa kaum muslimin mukminat itu cahaya mereka berpencar dia dari di sekitar mereka, di tubuh mereka. Lalu mereka bilang begini, unzuruna naktabis min nurikum. Wahai kaum saudara-saudara kami secara mukmin, unzuruna, tolong dong lihat kepada kami. Lihat berarti pandangan mereka itu mengeluarkan cahaya. Bayangkan,
kaum mukminin mukminat itu nanti perbandingkan cahaya, mereka memandang sorotan mereka saja cahaya. Maka orang munafik bilang, unzuruna naqtabis min nurikum. Tolong dong, lihat dong kepada kami agar kami bisa mendapatkan sedikit naqtabis, iktibas itu sedikit saja, ya, percikan sedikit saja dari cahaya kalian. Bayangkan, kaum munafik memohon, memelas kepada kaum mukmin. Di dunia, kaum munafik melecehkan kaum mukminin dan mukminat, menjadi penolong buat orang-orang zalim di semua lini kehidupan. Itu kaum munafik. Pura-pura Islam tapi musuh dalam selimut. Nah, kepada mereka ini yang memelas minta cahaya ini, kaum mukminin mengatakan, kila irji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka, baliklah kalian ke belakang. Ini maksud, baliklah ke dunia. Faltamisu nuran. Carilah cahaya di sana. Itu penegasan bahwa cahaya yang kami dapatkan sekarang adalah hasil dari apa yang kami lakukan dulu ketika kami di dunia. Yaitu setia, yakin, penuh keyakinan terhadap Islam yang kami anut. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak seperti kalian. Jadi kalau kalian ingin cahaya, balik sana ke dunia. Dan itu mustahil. Dan itu merupakan istihja, ya, penghinaan, ya, kaum mukmin kepada munafik. Kalau di dunia kan munafik menghina orang mukmin. Kalau nanti di sana dibalik, orang munafik dan orang kafir itu dihina oleh kaum muslimin dan mukminat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kita lihat. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang kafir munafik itu Allah tidak sudi untuk bicara dengan mereka. Tengok, bicara boro-boro. Itu mustahil. Mengapa? Karena jemaah yang berbahagia, syarat untuk dilihat, bahkan munajat, beraudiens dengan Allah, bertemu dengan Allah, dan melihat Allah itu hanya sebuah proses yang paling tinggi, sebuah kemuliaan yang paling tinggi adalah melihat Allah, ru'yatullah, melihat Allah secara fisik. Di dunia kita mustahil melihat Allah secara fisik. Itu pernah diminta oleh Musa. Dan itu tidak terjadi, Allah tidak kabulkan, bahkan dia sendiri pingsan. Nah, itu melihat Allah itu hanya persoalan waktu. Jadi itu disebut dengan hal-hal gaib. Jadi semua hal-hal gaib itu sifatnya sementara. Pada saatnya semua yang gaib, yang disebut gaib itu, semuanya akan Tubla itu dikuak, dibuka dengan jelas. Puncak kegaiban itu adalah Allah. Dan bertemu dengan Allah, bicara dengan Allah, beraudiens dengan Allah. Itu syaratnya orang itu harus punya cahaya. Kita mau ketemu dengan zat yang maha cahaya. Allah itu maha cahaya. Cahaya di atas cahaya. Bertemu dengan maha cahaya, kita sendiri harus punya cahaya. Nah, kita mencicil cahaya serta kita di dunia. Semua amal soleh itu adalah kita mencicil cahaya-cahaya. Nah, cahaya-cahaya itulah yang akan menjadi modal kita untuk bertemu dengan Dia yang maha cahaya. Bersiaplah. Persiapkan diri kita untuk bertemu dengan zat yang maha cahaya. Dia tidak akan bisa ditemui kecuali kalau kita bermodalkan cahaya. Perbanyaklah cahaya mumpun kita masih di dunia. Dan hindari yang namanya zulumat, kegelapan di atas kegelapan. Dalam Al-Quran selalu kita temukan kata nur, cahaya dalam bentuk mufrad, singular. Mufrad. Tidak ada bentuk jamaknya anwar, tidak ada. Tapi sebaliknya dalam Al-Quran kita temukan zulumat yang jamak daripada zulmah, artinya gelap, kegelapan. Jadi gelap di atas gelap, zulumat fawqal zulumat, Jadi gelap di atas gelap. Semua yang bertentangan dengan panduan langit, ya, konsepsi langit itu adalah zulumat, gelap di atas gelap. Nah, Muslim yang cerdas adalah dia yang mengenali mana jalan yang harus dia tempuh, sehingga tidak terkecoh dengan tawaran-tawaran yang mencoba menyimpangkan dia dari cahaya yang benar. Mukmin dan muslimin dan muslimat adalah mereka yang berbahagia karena mereka bermandikan cahaya. Demikian tausiah singkat ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi targhib, motivasi buat diri kami sendiri dan
umumnya buat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.